Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sikap orang Kristen terhadap setan dan dosa menghujat Roh Kudus. Kedua tema ini saya gabungkan di dalam satu video presentasi karena memang memiliki keterkaitan satu sama lain. Seseorang tidak bisa menghujat Roh Kudus jikalau tidak ada setan di dalam hatinya. Seseorang ada setan di dalam hatinya karena dia tidak mendapat kasih karunia dari Allah. Baik, di hadapan kita ada Allah adalah kasih. Kasih itu bagus dan karena itu kita beri tanda positif. Ya, Allah adalah kasih. Lalu mengapa setan memusuhi Allah? Setan memusuhi Allah karena setan adalah kebencian. Kebencian itu jelek, tidak bagus. Dan karena itu kita beri tanda negatif. Sesuatu yang jelek itu pasti negatif. Sesuatu yang bagus itu pasti positif. Lalu bagaimana sikap manusia terhadap setan? Jika manusia memberikan kasih kepada setan, maka itu berarti dia membuka hatinya kepada setan. Dengan demikian, menjadi negatif kepada Allah. Allah tidak mau tinggal di dalam hati yang di dalamnya juga ada setan. Allah tidak mau membagi tempat. Tetapi jika manusia membenci setan, itu berarti dia menutup pintu hatinya kepada setan oleh karena terlebih dahulu Allah telah berdiam di dalam hatinya. Oleh karena dia telah mendapat kasih karunia Allah, maka dia membenci setan. Membenci setan berarti menutup pintu hati agar tidak dapat dimasuki oleh setan. Jadi, benci kepada setan tidak menyangkal Allah. Tidak menyangkal kasih. Karena benci adalah negatif, maka negatif harus dilawan dengan negatif. Sebab negatif kali negatif adalah positif. Tetapi jika Anda memberikan positif, maka positif kali negatif adalah negatif. Jadi, kalau Anda memberikan hati kepada setan, maka Anda telah menjadi bagian daripada setan dan menjadi hamba setan. Begitu. Benci menyangkal kasih bila mana kita membenci makhluk atau sesama kita manusia, padahal masih memiliki peluang untuk bertobat. Sedangkan setan tidak lagi memiliki peluang untuk bertobat. Sama sekali tidak ada. Orang-orang yang memberikan kasih kepada setan adalah orang-orang yang membuka pintu hatinya kepada setan. Dengan demikian, mereka akan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan satanik, seperti membuka mata batin, memperdalam ilmu kegaiban. Setelah mereka memiliki kemampuan untuk bisa melihat setan, lalu mereka mudah kasihan kepada setan. Bila setan itu bermasalah, mereka berusaha untuk menolong. Akhirnya menjadi orang-orang yang memelihara setan, bersahabat dengan setan, bercinta dengan setan, kawin dengan setan. Sekalipun mereka tampak berkuasa atas setan, tetapi sesungguhnya setan justru memanfaatkan keadaan itu untuk mengelabui manusia. Dengan demikian, manusia itu menjadi seseorang yang bergaul dengan setan, padahal setan itu najis, setan itu jijik, dan dengan demikian mereka adalah orang-orang yang terkontaminasi kenajisan daripada setan dan menjadi hamba setan. Orang-orang yang melakukan hal-hal ini biasanya memiliki prinsip.
setan juga makhluk ciptaan, jadi harus saling mengasihi. Jika ada orang yang mengatakan kalimat ini, berarti dia adalah hamba setan dan dia orang jahat. Mereka beranggapan bahwa setan bisa bertobat dan akan masuk juga ke dalam surga. Itu adalah pendusta. Kelebihan-kelebihan yang mereka peroleh itu sebenarnya bukan kelebihan, tetapi penyakit. Dan ketika mereka menggunakannya untuk hal-hal yang baik, seperti menolong orang lain, menyembuhkan orang lain, mereka anggap itu hal yang positif. Dengan demikian, mereka lupa diri dan tetap melakukannya. Padahal mereka melakukan itu dengan kemampuan yang mereka peroleh dari setan. Orang-orang yang seperti ini biasanya secara sadar memilih neraka karena memang mereka tidak dapat menyelamatkan lagi dari situasi dan kondisi seperti itu. Mereka telah terjebak di dalam jalan yang salah, yang menurut mereka benar, dan mereka menjadi buta, sekalipun mereka ditetapkan masuk neraka, mereka tidak akan pernah sadar. Oleh karena itu, selama hidup mereka, mereka tidak akan pernah memiliki kebahagiaan hidup, sekalipun bergelimangan harta, tahta, ataupun wanita. Mereka adalah sekumpulan orang-orang terkutuk yang diberikan kesempatan untuk menghuni dunia ini. Selanjutnya, presentasi tadi kita geser ke kanan. Lihat, Allah adalah Allah. Allah adalah Allah. Mengapa mau menjadi manusia? Apakah di surga kurang bahagia? Apakah surga tempat yang kurang indah? Ataukah di surga kurang ada kedamaian? Allah mau menjadi manusia karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Seberapa besar kasih Allah akan dunia ini? Sebesar memberikan nyawanya. Bagaimana cara dia memberikan nyawanya? Dia menjadi manusia dan kita kenal sebagai Allah sebagai manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Itu berarti anaknya itu adalah kasih. Allah adalah kasih. Kemudian dia memberikan kasih itu. Kasih itu adalah Allah sebagai manusia. Nah, sekarang manusia-manusia yang memberikan kasih kepada setan itu, pastilah di dalam dirinya ada penolakan terhadap kasih. Ada penolakan terhadap Allah sebagai manusia. Karena prinsip setan bukanlah prinsip Allah. Prinsip setan adalah kebencian, sementara prinsip Allah adalah kasih. Jadi, seluruh prinsip setan bertolak belakang dengan prinsip Allah. Sekarang, apa yang Anda lihat? Siapakah yang dibenci oleh orang-orang yang memberikan kasih kepada setan itu? Yang mereka benci adalah Allah sebagai manusia. Mereka membenci Allah sebagai manusia ini karena memang bentuknya terlihat seperti manusia dan bentuknya itu menurut pemikiran mereka tidak mungkin Allah. Mereka membenci Allah sebagai manusia karena mereka melihat secara pandangan mata yang menurut pemikiran mereka tidak mungkin Allah. Bagaimana mungkin
seseorang yang terlihat seperti manusia, daging sebagaimana manusia, disebut sebagai Allah. Itu tidak mungkin. Dengan demikian, mereka mulai menimbang-nimbang dan merenung-renungkan tentang Dia yang sebagai manusia untuk melontarkan bahasa hujatan terbaik, yaitu Allah kok lahir melalui vagina. Allah kok isap puting wanita. Allah kok berak. Allah kok kencing. Allah kok lapar. Allah kok haus. Allah kok tidur. Dan lain sebagainya. Ini adalah bahasa-bahasa hujatan terhadap Allah sebagai manusia. Padahal yang mereka tidak sadari adalah mereka sedang menghujat Roh Kudus. Karena Allah sebagai manusia adalah pekerjaan Roh Kudus. Allah menjadi manusia karena kasih. Beginikah caramu memperlakukan Dia? Tuhan Yesus memberkati mereka yang diberikan hati untuk memahami hal ini. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.